Terima kasih Bapak Ibu atas kesetiaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya akan bicara tentang keteguhan hati. Ya, keteguhan hati itu ya nanti kita akan bahas, tapi kita akan lihat dulu di dalam Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Coba Bumin dibaca, monggo. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan... Ayat firman Tuhan ini berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini perintah ini diberikan kepada Yosua, ya. Jadi waktu pergantian pemimpin bangsa Israel antara Musa ke Yosua, nah itu Yosua ini mengalami satu ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan bagaimana nanti saya memimpin bangsa yang besar ini. Nah, tetapi firman Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Bentar Bapak Ibu, ini kok. Bentar. Ngelek. Nah, ada satu kata yang dikatakan begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini ada satu perintah bahwa kuatkanlah ini adalah sebuah kata perintah. Jadi kalau Bapak Ibu sedang menghadapi masalah, lalu ada orang yang bilang, wis dikuat-kuatke ya, kuatkanlah. Ya, artinya itu sebenarnya kita itu tidak ada kemampuan, tetapi satu perintah ini membuat kita seperti disupport. Ya, satu support. Nah, support ini itu akan membuat orang yang sebenarnya nggak kuat jadi kuat. Tabah ya Nduk, tabah yo Pak, tabah yo Bu. Nah, ini adalah suatu support dari orang lain yang membuat orang itu jadi lebih tabah. Tapi bagaimana jika itu Tuhan sendiri yang ngomong, kuatkanlah dan teguhkanlah. Ya, Bapak Ibu, perintah ini sangat luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya Bapak Ibu. Nah, satu pesan dari setiap umat Tuhan bahwa setiap anak-anak Tuhan ini ibaratkan kita mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini kan Yosua ini mau dengan Musa mau masuk menggantikan Musa masuk ke tanah perjanjian. Nah, ada satu ketakutan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu tahu tanah perjanjian isinya apa? Nah, tanah perjanjian itu tanah yang dikenal dengan susu dan madu. Bicara tentang kemakmuran di tanah perjanjian. Nah, tapi di situ ada satu bangsa yang harus dia taklukkan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sehingga Yosua ini merasa ketakutan kalau masuk ke situ, jangan-jangan nanti saya kalah, jangan-jangan ini dan lain sebagainya. Nah, apa hubungannya dengan kehidupan kita? Tuhan itu sebenarnya mau membawa kita ke tanah perjanjian. Tapi kadang-kadang kita takut. Tuhan itu akan menuntun kita ke satu taraf hidup yang jauh lebih baik dari sekarang. Bukan cuma ekonomi, tetapi hati, ya, tetapi iman kita akan dibawa naik oleh Tuhan. Bukan cuma secara apa Bapak Ibu fisik atau secara badaniah atau secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah. Kita itu diberi satu kekuatan, bahkan akan dibawa kepada tanah perjanjian, di mana tanah perjanjian itu adalah tanah yang penuh susu dan madunya. Bicara tentang kemakmuran, bicara tentang damai sejahtera, semua ada di situ. Tetapi proses ke situ ini sangat berat Bapak Ibu, karena harus menuntun bangsa Israel yang tegar tengkuk, sehingga Yosua menjadi sangat ketakutan. Nah, hidup kita juga seperti itu. Tuhan sedang mau membawa kita ke sebuah tanah perjanjian untuk kita menerima hidup yang lebih baik lagi dari Tuhan. Dari segari lahiriah maupun batinnya, jasmani maupun rohani. Tuhan mau bawa kita. Tetapi jangan biarkan
ketakutan-ketakutan itu menghalangi kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, jadi ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari pada malam hari ini tentang ayat ini. Yang pertama adalah perintah untuk menguatkan hati. Di situ ada kata kuatkanlah, ya. Kuatkanlah, kuatkan dan teguhkan. Jadi pertama adalah kuatkan. Kuat itu berbicara tentang kekuatan batin, bukan cuma fisik. Kadang-kadang kita fisiknya kuat, tetapi kalau mentalnya nggak kuat, juga nggak berani, Bapak Ibu ya. Tidak berani menghadapi kenyataan. Ya, banyak anak-anak Tuhan juga harus mengalami hal yang sama. Selain kuat secara fisik, kita terlebih harus mempunyai kekuatan batin yang lebih kuat. Ya, kalau kita kerja ikut orang, mungkin secara fisik kita kuat, tapi kalau mentalnya nggak kuat, juga kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tuhan gagal membawa kita ke tanah perjanjian, karena ada tantangan-tantangan di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perintah untuk menguatkan hati ini sebenarnya bukan perintah untuk menguatkan fisik, terutama hati dulu yang kuat, baru fisiknya ngikut. Nah, kadang-kadang kita terbalik, kuatnya yang fisik, tapi hatinya yang lemah. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, kuatkanlah hatimu. Nah, berarti kita harus mempunyai satu tekad, kita kudu kuat. Karena apa? Kita ini adalah anak Tuhan. Kita itu diberi kekuatan oleh Tuhan. Kata perintah kuatkanlah, ini suatu himbauan, suatu perintah supaya kita melakukannya. Kalau kita setuju dengan Tuhan, pasti kita kuat. Amin Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tidak setuju dengan Tuhan, kuatkanlah, ya omong enak gitu loh ya. Nggak bisa seperti itu. Sama kalau kita menghibur anak kita, wes dikuat-kuatke nduk, dikuat-kuatke oleh ini ujian, dikuat-kuatke yo pah, dikuat-kuatke yo mah. Nah, itu sebuah perintah. Ketika kita setuju dengan perintah itu, kita akan mempunyai kekuatan. Ya, itu ekstra dari Tuhan. Nah, Tuhan ngomong sama kita sekarang, kuatkanlah hatimu. Hari ini kalau Bapak Ibu sedang galau, hari ini Bapak Ibu sedang dalam keadaan tertekan, baik dari segi apapun, entah ekonomi, entah masalah yang begitu banyak, Tuhan ngomong, kuatkanlah hatimu. Amin Bapak Ibu, setuju ya dengan Tuhan ya? Kuatkanlah hatimu. Yang kedua, kata teguhkanlah. Tadi dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah. Nah, teguh itu bicara tentang keteguhan iman yang tidak mudah goyah. Teguh itu tidak bergerak. Ya, Bapak Ibu, begegek, ya, begegek, ugek-ugek, tidak bisa digoyah. Jadi iman yang tidak bisa digoyah itu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Banyak kali mukjizat tidak terjadi karena iman kita goyah. Sekali Tuhan ngomong, aku akan memelihara kamu. Kita harus pegang perintah. Kita harus kuat dan teguh. Jangan pernah bilang, jangan-jangan Tuhan ngapusi. Jangan-jangan saya tidak bisa. Nah, ini tidak teguh, Bapak Ibu. Kenapa si Petrus itu gagal berjalan di atas air? Karena imannya tidak teguh. Dia merasa tiupan angin. Waktu dia disuruh berjalan di atas air, ada angin. Nah, ketika angin dirasakannya tiupan angin, lalu Petrus mulai tenggelam. Sama dengan kita. Tiupan angin itu bicara tentang ujian dan cobaan. Ketika kita tidak mempunyai keteguhan di dalam hati kita, kita akan goyah. Bapak Ibu ya, kita akan goyah. Dan ketika kita goyah itu membuat mukjizat tidak terjadi. Bahkan batal terjadi. Petrus itu sebenarnya sudah bisa berjalan di atas air, tetapi karena imannya goyah, dirasakannya tiupan angin, maka Petrus mulai tenggelam. Bapak Ibu hal yang sama. Ketika Bapak Ibu Tuhan bicara, kuatkanlah dan teguhkanlah, Bapak Ibu harus benar-benar setuju dengan Tuhan. Aku pasti kuat. Aku pasti teguh. Jangan goyah. Jangan dirasa tiupan angin. Cobaan itu jangan dirasa-rasake, Bapak Ibu. Cobaan ujian itu dirasa-rasake bikin kita lemah. Cobaan biar berlalu, jalani terus. Ibarat angin menggonggong, kafilah berlalu. Cobaan boleh datang bertubi-tubi, kita cuek aja, terus maju terus di dalam Tuhan. Jangan sampai cobaan itu justru menghentikan kita datang kepada Tuhan. Itu tidak akan mendatangkan mukjizat.
itu tidak akan mendatangkan berkat dari Tuhan. Tetapi poin yang pertama ini adalah perintahnya adalah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu siap? Kuat nggih? Teguh nggih hatinya? Tidak goyah. Tidak goyah oleh apapun. Nah, Bapak Ibu ya, selama tubuh kita masih diberi kekuatan, kesempatan dan kesehatan, nek iso ditahan, silahkan datang ibadah. Nek mau masuk angin sidik, lerek-lerek sidik, ora masalah. Kita nggak boleh manja anak Tuhan, kecuali nek memang wis ra iso apa-apa nggih. Kayak nyun sewu Pak Budi ini sudah ngaplah-aplah di rumah sakit kan, itu nggak mungkin datang ke sini. Tapi saya lihat beliau itu meskipun sakit, jalan tumuk-tumuk dia mau loh Bapak Ibu ya, setia loh ke sini loh ya. Dulu nggak mau, dulu waktu sehat loh nggak mau Bapak Ibu ya. Tetapi ini cara Tuhan untuk membentuk manusia. Tapi justru saat ini beliau datang. Nah ini satu apresiasi. Artinya apa? Ada perubahan. Imannya yang dulu goyah sekarang mulai kuat. Kalau sekarang dia sedang sakit, ya kita butuh membantu doa. Jangan dihakimi, oh ambian salahmu ini, salah, jangan ya Bapak Ibu. Tetapi kita harus memberikan dukungan supaya dia makin kuat di dalam Tuhan, meskipun dia sakit. Nah itu adalah cara Tuhan dan cara kita sebagai saudara seiman untuk saling menguatkan. Jadi perintah yang pertama adalah kuatkan hatimu dan teguhkanlah hatimu. Sekarang yang kedua. Yang kedua tadi kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah hatimu. Terus lanjutnya apa? Jangan takut dan jangan gentar. Nah ini penyakitnya ini Bapak Ibu ya. Seringkali kita punya niat yang bagus ya. Wah aku tak kuat-kuat ke, aku tidak akan goyah. Tetapi ketakutan, ini ada teror lagi. Takut itu bicara tentang sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Kita sudah takut dulu. Nah, rasa khawatir, takut akan masa depan, sesuk piye, ini membuat iman kita luntur. Membuat kekuatan kita yang sudah kuat tadi, yang sudah begeget uget lagi, tadi apa? Menjadi goyah. Ya, jangan biarkan ketakutan itu melanda hidup kita. Jadi kalau kita takut, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Semua orang itu takut loh Bapak Ibu ya. Saya itu ya takut sama Bapak Ibu. Jangan dikira Bapak Ibu tok yang takut. Saya itu takut kadang-kadang mikir masa depan saya, anak saya, masa depan saya, masa depan pelayanan kita bagaimana. Banyak hal-hal yang membuat saya takut Bapak Ibu ya. Tetapi ketika saya ingat janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti pelihara saya, maka saya harus menguatkan hati itu. Saya harus usir rasa takut itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku usir rasa takut itu. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi dia memberikan kepada kita roh yang mendatangkan damai sejahtera. Itu roh dari Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa takut, itu bukan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau takut, itu pasti dari iblis. Kalau dari iblis harus ditengking. Harus diusir dari hati dan pikiran kita. Karena waktu Yesus dicobai, dia selalu mengatakan, sebab ada tertulis. Ya, selalu ngomong gitu kan Tuhan Yesus. Kita juga harus ngomong sama iblis begini, Bapak Ibu. Ketika ketakutan melanda, kita ngomong sama iblis. Mungkin ya kayak dalang yang ngomong dewe, enggak apa-apa. Mungkin di kamar mandi, mungkin di kamar. Dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan segala ketakutan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan memberikan kepadaku bukan roh ketakutan. Lah kok kamu masih takut? Ini dari iblis. Kita harus lawan dengan firman Tuhan. Tapi bagaimana mungkin kalau kita nggak tahu firman Tuhan? Maka firman Tuhan itu perlu dibaca. Setiap pagi ada renungan di grup. Ya itu siapapun yang menyampaikan kadang-kadang juga nyun sewu sudah sepuh, mungkin biasa-biasa saja atau mungkin kita nggak paham, tapi tangkap satu poinnya. Siapa tahu itu untuk kita. Jadi Bapak Ibu kalau ada renungan di pagi tolong dibaca. Didengerin. Itu paling 2-5 menit ya. 2-5 menit. Siapa tahu Tuhan bicara melalui renungan itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketakutan itu bukan dari Tuhan, maka ketakutan itu harus kita tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Terus yang kedua adalah yang janganlah takut dan janganlah gentar. Gentar itu lebih parah lagi Bapak Ibu. Gentar itu adalah kehilangan keberanian terhadap musuh.
jenenge wis gentar. Burung padu wis wedi, itu gentar, Bapak Ibu ya. Nek takut kadang-kadang kita masih melawan. Coba kalau seorang petinju, ya saya kasih contoh ya, petinju, kalau dia mempunyai takut, Mike Tyson pun pernah berkata, takut. Ya, Mike Tyson itu juga manusia, ada satu ketakutan. Tetapi ketika dia bertempur, dia tidak gentar. Nah, Bapak Ibu, dia bisa mengalahkan lawan-lawannya yang lebih gede-gede. Karena apa? Kekuatannya apa? Dia tidak gentar menghadapi lawannya, meskipun lebih gede-gede, Bapak Ibu ya, lebih besar-besar dan kuat. Dan Mike Tyson ini bisa mengalahkan. Demikian juga hidup kita. Rasa takut kadang-kadang menyelimuti kita, tapi jangan sampai kita kehilangan perasaan keberanian kita. Jangan sampai kita gentar. Gentar itu belum terjadi, sudah takut duluan. Tidak mau bertempur, itu gentar. Bapak Ibu ya. Jadi firman Tuhan mengatakan yang kedua poinnya, jangan takut dan gentar. Sama sekali tidak boleh, Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan memberikan kepada kita satu kekuatan. Dan Tuhan akan membawa kita kepada satu kemenangan. Bahkan kita ini lebih dari pemenang. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan kita memanggil kita untuk melawan rasa takut dan gentar dengan iman kita. Jadi kalau Bapak Ibu merasa takut dan gentar, sekali lagi katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak takut dan tidak gentar hadapi. Amin Bapak Ibu. Ini enggak gampang loh Bapak Ibu. Nanti kalau dihadapkan di realnya, deg-degan loh Bapak Ibu ya. Deg-degan. Besok piye, deg-degan Bapak Ibu. Tapi malam hari ini, bicara dalam diri kita sendiri. Jangan takut dan gentar. Karena ini perintah Tuhan. Ya. Terus yang ketiga Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, di situ ada kata, Bapak Ibu ya, kuatkanlah dan teguhlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar atau gentar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, ya, Tuhan Allahmu apa Bapak Ibu? Dialah yang berjalan menyertai engkau, Bapak Ibu. Jadi ini satu jaminan dari Tuhan. Kenapa Bapak Ibu tidak perlu takut dan gentar, takut dan gemetar? Tidak perlu Bapak Ibu, karena ada jaminan dari Tuhan. Sebab Tuhan yang menyertai engkau. Ya kalau Tuhan sudah ngomong, aku akan menyertai engkau. Apa yang perlu kita takutkan? Apa Bapak Ibu? Ya, hari ini kita semangat, ya nggak takut. Tapi ujian yang sesungguhnya ketika Bapak Ibu besok sendirian, besok berhadapan dengan masalah, itu ujian yang sesungguhnya. Nanti Bapak Ibu harus praktek. Kalau besok diuji, ingat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan menyertaiku. Jadi tidak ada perlu yang kita takutkan. Kadang kita itu mengkhawatirkan anak-anak kita. Ya, Mbak Dina itu sering curhat sama saya, kadang mengkhawatirkan anaknya yang di sono. Memang Mbak Dina tidak bisa mengontrol anaknya 100%, tidak bisa, udah gede, Bapak Ibu ya. Tetapi dia bisa menyerahkan sama Tuhan. Ketika menyerahkan sama Tuhan, berarti kita sudah tidak takut lagi. Anakku itu milik Tuhan kok, ngapain kita takut gitu ya. Nah, itu harus kita bangun ya. Saya ini orang yang protektif kepada anak-anak. Kalau anak-anak pergi, istri pergi, entah kemana, itu kadang-kadang saya takut. Gue enek apa ya? Engkau enek, gue kayak banding gembos lah minimal lah. Gue kayak diserempet motor lah. Wah, pikiran reno-reno. Itu pasti ada Bapak Ibu. Ya, karena kita sayang sama mereka gitu ya. Tapi jangan sampai itu membuat kita menjadi takut dan gentar. Karena apa? Tuhan menjamin anakmu tidak apa-apa dalam nama Tuhan Yesus. Istrimu tidak akan terjadi apa-apa. Suamimu tidak terjadi apa-apa. Sama ketika saya masih kerja dulu, kalau saya nggak pulang-pulang, anak saya pun khawatir. Kok papa ramuleh-muleh gitu loh ya. Artinya apa? Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Perasaan takut dan gentar itu menyelimuti semua orang. Tapi kabar baiknya, Tuhan memberi jaminan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertainya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu khawatir, bilang, Tuhan menyertai anakku. Tuhan menyertai suamiku. Tuhan menyertai istriku. Tuhan menyertai anak-anakku. Kita harus ngomong kayak gitu. Darani wong edan wis ben Bapak Ibu. Kalau kayak wong ngomong ya, kita masuk kamar mandi, ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai anakku. Tuhan menyertai suamiku dan seterusnya. Nah, ini adalah satu jaminan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jaminan Allah itu adalah ya dan amin Bapak Ibu. Karena dia setia,
dia berjanji pasti dia menggenapi. Sekarang yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, janji kesetiaan Allah. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu kata yang selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Allah sudah berjanji, pasti digenapi. Dia tidak akan membiarkan engkau. Kalau engkau kekurangan, pasti dia cukupkan. Kalau engkau sedang punya masalah, pasti dia beri solusi. Bahkan ketika kita sakit, bahkan Tuhan berjanji, kita mendapatkan kesembuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini adalah janji kesetiaan Tuhan. Ia tidak membiarkan engkau. Sekalipun kelihatannya kita diizinkan Tuhan ya, mengalami masa-masa sulit, masa-masa krisis, saat inilah saat kita praktek kehendak Tuhan ya. Siapa sih yang tidak ada krisis? Hari ini Indonesia itu ngeri banget Bapak Ibu. Kalau kita lihat berita di televisi, di YouTube dan lain sebagainya, ini kayaknya tidak lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Ngeri Bapak Ibu ya. Beritanya menakutkan. Tapi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mempunyai janji kesetiaan. Dia akan menyertai kita apapun yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bayangan krisis moneter ini akan terjadi lagi. Itu ngeri Bapak Ibu. Kalau sampai terjadi ya. Sementara itu di sana ya, berpesta pora ya, DPR joget-joget gajinya naik ya, sampai 100 juta ya, kalau nggak salah ya. Nah, ngeri kan, ironis banget kan, sementara rakyat semua menderita, golek duit rekoso opo-opo sepi dodol opo sambate sepi Bapak Ibu ya. Orang mung wong cilik, wong gede menengah ke atas kadang-kadang juga ngeri Bapak Ibu. Krisis ini Bapak Ibu akan menerjang semua rakyat Indonesia. Tetapi anak Tuhan tidak akan dibiarkan. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Krisis boleh terjadi, tapi pertolongan Tuhan akan selalu menghampiri kita karena kita punya Allah. Karena kita percaya sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita akan lihat ayat perbandingannya satu lagi di dalam Ibrani 13 ayat 5. Ini sebagai penguatan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh pasang ini di story kalau ini memang memberkati. Ayo Bapak Ibu. Ibrani 13 ayat 5, silahkan dibaca. Ibrani 13 ayat 5. Okay. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, kata ini di garis merah Bapak Ibu. Dulu punya Alkitab, garis bawahi. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Catat baik-baik Bapak Ibu ya. Template di pikiran kita, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Jadi kalau cobaan datang, wah macam-macam, ingat ayat ini, Tuhan tidak akan membiarkan. Kita akan melewati cobaan itu dengan lancar. Bapak Ibu. Kita pasti menemukan jalan keluar. Ya. Dunia bisa meninggalkan kita, orang tua bisa meninggalkan kita, keluarga bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada 4 hal yang kita boleh simpulkan dari ayat ini. Yang pertama adalah kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Yang kedua, jangan takut dan gentar dan gemetar. Hadapilah dengan iman. Yang ketiga, Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Yang keempat adalah Tuhan itu setia. Orang yang setia itu tidak akan pernah lalai dengan janjinya. Kalau Bapak Ibu setia dengan keluarga, Bapak Ibu tidak akan pernah lalai. Ya, Bapak Ibu setia dengan suami tidak akan pernah lalai. Orang berpacaran itu, kalau setia, dia juga tidak akan pernah lalai kewajibannya. Apalagi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah lalai dengan janjinya karena dia setia dan adil. Amin Bapak Ibu. Jadi 4 hal ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita semua. Ya, firman Tuhan tidak kami perpanjang, ini akan menjadi kekuatan bagi kita.